East India Company, salah satu perusahaan yang melakukan perdagangan monopoli. Perusahaan ini terlibat dalam politik dan bertindak sebagai agen Inggris imperialisme di India dari awal abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19. East India Company mendapat tentangan dari Portugis dan Belanda yang ada di Indonesia. East India Company ini lebih awal 2 tahun didirikan dari berdirinya Foreign East India Company atau VOC pada tahun 1602. Sir James Lancaster dipilih sebagai pemimpin pelayaran yang pertama. Pada 1602 bulan Juni, mereka tiba di Aceh dan selanjutnya menuju Banten. Di Banten, mereka mendapatkan izin mendirikan kantor dagang yang dikenal sebagai Bandar Lada terkaya. Lada dengan jumlah yang besar dibawa Lancaster dan East India Company-nya ke Inggris. Pelayaran kedua East India Company di bawah pimpinan Sir Henry Middleton. Dia berhasil menjangkau Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda. Namun, di daerah tersebut, East India Company mendapat serangan dari VOC. Perlawanan inilah dimulainya persaingan antara Inggris dan Belanda untuk mendapatkan rempah-rempah. Di awal pendiriannya, East India Company belum cukup mampu menandingi VOC. Kala itu, East India Company belum memiliki kas keuangan yang memadai, struktur organisasi yang andal, serta kurangnya dukungan dari pemerintah Inggris yang semakin membuat East India Company tidak cukup berhasil mengungguli VOC. Akan tetapi, meski perdagangan di Hindia Belanda masih dimonopoli oleh VOC, East India Company tumbuh pesat pada akhir abad ke-17 sebagai pesaing VOC yang patut disegani. Bahkan, pada abad ke-18, East India Company mampu mengungguli VOC di sejumlah bidang. Menjelang akhir abad ke-17, perusahaan ini mempekerjakan angkatan bersenjatanya sendiri, beserta armada, administrator, pengumpul pajak dan pengadilan, dan bahkan membuat mata uangnya sendiri. Di India sendiri, para raja Mughal menjadi boneka, dan East India Company sendiri mengadopsi kebijakan memecah belah dan mengendalikan penguasa-penguasa setempat. Bahkan mengusir orang Portugis, Belanda, Prancis, Swedia, Denmark, bahkan perusahaan Inggris yang menjadi pesaingnya. Kantor pertama East India Company ini berada di kota London yang begitu sederhana, namun segera membuka jalan bagi kantor pusat yang mewah di Lime Street dan Leadenhall Street. Di dekat Sungai Thames dibangun dermaga East India Company, di mana pembangunan ini untuk menangani impor katun, rempah-rempah, teh, perhiasan, gading, hingga sutra. Keberuntungan ini memungkinkan dibiayainya pembangunan perumahan perkotaan di London, serta dibukanya banyak bisnis baru dan dibangunnya pengaruh politik di parlemen. Dan yang paling penting, akumulasi modal yang sangat banyak ini merangsang dimulainya era
revolusi industri. Misi perusahaan tidak pernah terlihat begitu terkait dengan kerajaan Inggris. Pada akhir abad ke-19, dengan memaksakan nilai-nilai peradaban Kristen Inggris kepada kaum pribumi yang dianggap lebih rendah secara moral, kultural, maupun intelektual. Namun, orang-orang perusahaan tanpa kecuali mengambil orang India sebagai gundik, dan beberapa perempuan Inggris bersiap-siap menghadapi risiko ancaman penyakit dan iklim yang tidak bersahabat. Banyak orang-orang East India Company di masa awal adalah pengagum besar budaya India. Sebagian besar di antara mereka bahkan menjadi sarjana dan kolektor. Mendapat julukan sebagai Mughal Putih, menikahi putri bangsawan yang bernama Khairunisa. Kisah cinta keduanya menjadi skandal yang mengguncang seluruh negeri. James Achilles Kirkpatrick dan Khairunisa merupakan dua hal insan yang jatuh cinta dalam berbagai perbedaan. Perbedaan ras, budaya, agama, status sosial, bahkan usia yang terpaut jauh menjadi penghalang dalam hubungan keduanya. Bahkan, James Achilles dirumorkan beralih memeluk agama Islam dan menjadi agen ganda, bekerja dengan ayah mertuanya melawan majikannya sendiri. Pada abad ke-19, administrator perusahaan mengumumkan maksud mereka untuk mengalihkan India yang makmur dan efisiensi kepada orang India. Perusahaan memerintahkan hakim-hakimnya dalam masalah hukum setempat untuk berkonsultasi dengan kesadaran yang adil atau baik, serta berkomitmen untuk tidak mencampuri praktik-praktik kebiasaan dan keagamaan setempat. East India Company tidak terpisah sepenuhnya dari pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris memiliki hubungan yang sedikit ambigu dengan East India Company. Ketika terjadi kelaparan di Bengal dan terjadinya resesi di Eropa pada tahun 1773, maka dengan ini mendorong para direktur perusahaan untuk meminta bantuan keuangan kepada Parlemen Inggris. Parlemen menanggapi permintaan ini dengan meloloskan undang-undang teh, di mana perusahaan diizinkan untuk membanjiri pasar Amerika dengan teh murah hingga terjadi pesta teh di Boston. Ada beberapa insiden yang terjadi ketika peristiwa teh murah memasuki pasar Amerika. Ada sekelompok warga yang memasuki kapal-kapal pengangkut teh dan melemparkan kargonya keluar kapal. Ada isu bahwa mereka adalah penjahat sewaan yang dibayar oleh para penyelundup yang bisnisnya dirusak oleh harga teh murah yang dijual oleh East India Company. Bahkan ada versi lain yang menyebutkan bahwa insiden ini juga yang memicu revolusi Amerika. Bahkan ada isu mengenai asal-usul Stars and Stripes, yaitu desain bendera East India Company secara umum diyakini telah menjadi inspirasi bendera Amerika Serikat.
Akibat dari ketidakpekaan sebagian generasi baru penguasa Inggris, maka terjadilah pemberontakan India pada tahun 1857. Di tahun 1857, terjadi revolusi menentang Inggris, di mana pasukan bersenjata perusahaan merupakan penduduk pribumi dengan didukung sejumlah penguasa setempat. Pemberontakan ini ditandai oleh kekejaman dan pembantaian di kedua belah pihak dan menandai berakhirnya kekuasaan East India Company di India. Pemerintah memutuskan untuk mengambil alih pemerintahan ke tangannya sendiri. Peraturan India pada tahun 1858 mengusulkan penghapusan kekuasaan East India Company, termasuk Dewan Pengendali, dan mengalihkan seluruh kewenangan raja. Perusahaan secara efektif tidak lagi eksis dan angkatan bersenjatanya yang dulu hebat diperlemah oleh perwira senior yang semakin tua dan desersi. Banyak kekayaan East India Company yang dialihkan ke India Office, dan India sendiri sepenuhnya di bawah kendali pemerintah Inggris.